Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dioba Surya Wihendra dari Fakultas Syariah, Prodi HKI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sumber penetapan hukum pada zaman Nabi itu yang pertama adalah Al-Quran. Ar-Raghib berkata dalam kitab Al-Mufradat kata Al-Quran, pada dasarnya adalah masdar. Kata tersebut memiliki kesamaan sighah dengan kata kufron dan rujahan. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Kata Al-Quran menjadi nama khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berkata, dari seluruh kitab yang Allah turunkan, hanya kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja yang menyandang nama Al-Quran, karena ia mencakup seluruh kandungan kitab-kitab selainnya. Bahkan ia mencakup seluruh pengetahuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Dari perkataan Ar-Raghib tersebut jelas bahwa kata Al-Quran pada aslinya masdar dari kata qori'ah, ya qoro'uh, kiro'ah, dan Qur'anah. Arti Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan dan menyatukan masdar dari kata ini menjadi nama khusus untuk kitab yang mulia. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah adalah perkataan atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita secara mutawatir. Membaca isinya dan mengamal kandungan hukum-hukumnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dan ia merupakan bukti kuat atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada tasri' pada masa Nabi Muhammad SAW. Istilah syariat digunakan khusus untuk menyebut hukum yang berasal dari Allah. Allah berfirman yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang menetapkan aturan bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Ajaran-ajaran ini tidaklah ditetapkan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, karena turunnya wahyu terputus dengan wafatnya beliau. Syariat ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama adalah wahyu yang datang dari Allah secara maknawi dan lafzi. Hal ini berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wahyu dari Allah yang maknawi tapi bukan lafzi. Hal ini berupa sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya lafaz hadis-hadis beliau berasal dari beliau, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Oleh karena itu, tidak ada syariat yang berlaku kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Karena syariat Islam memiliki dua pokok sumber hukum. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah, maka penetapan syariat pun berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, penetapan hukum di Mekah. Penetapan hukum pada masa Mekah yang berjalan kurang lebih selama 13 tahun, yang fokus membenahi akidah, memperkuat akar-akarnya dan menjaga kemurniannya. Islam menjadikan dua kalimat syahadat sebagai realisasi dari akidah dan sebagai pintu masuknya seseorang ke dalam pelukan Islam. Kemudian diberlakukan baginya hukum-hukum Islam. Dalam upaya menyeru kepada akidah tersebut, Islam bersandar pada argumen-argumen logis. Caranya adalah dengan mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta, mentaburi dan tanda-tanda kekuasaan Allah,
dan keindahan ciptaan dengan pola yang teratur. Semua ini menunjukkan bukti yang kuat akan adanya pencipta dan pengatur alam semesta ini. Dan tidak mungkin ciptaan yang sempurna ini terwujud dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Dan apabila keimanan kepada Allah itu benar, maka akan terakhir setelahnya keimanan kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Yang keempat adalah penetapan hukum di Madinah. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, yang dengan orang-orang ansor lebih mengutamakan saudaranya dari kalangan muhajirin daripada diri mereka sendiri. Setelah peristiwa hijrah dalam kota Madinah, terkumpul beberapa kelompok, diantaranya adalah kaum muhajirin, yaitu kaum yang berhijrah dari kota Mekah dan meninggalkan segenap keluarganya yang masih dalam keadaan musyrik. Yang kedua, kaum ansor, yaitu kaum yang membayat Rasulullah SAW dengan melindungi serta menolong beliau dari Aus dan Kharaj. Yang ketiga, sekumpul manusia yang memiliki jiwa sakit, yaitu mereka yang menampakkan kepatuhan terhadap Islam dan tunduk kepada kendali kekuasaannya, tetapi di dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam. Inilah kaum munafik. Yang keempat, orang Yahudi. Orang Yahudi merupakan pribumi kota Yatsrib. Mereka telah membaca beberapa kitab suci dan bahkan menyaksikan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun mereka enggan untuk taat kepada beliau karena mereka menginginkan agar agama mereka eksis dan selalu memimpin dunia. Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madiniyah. Ciri-ciri Madaniyah itu adalah ayat Makkiyah pendek-pendek, sedangkan Madaniyah panjang-panjang. Ayat Makkiyah menggunakan lafal ya ayyuhal atau ya ayyuhal annas, sedangkan ayat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhal lazina amanu. Isi kandungan ayat-ayat Makkiyah mengenai tauhid dan keimanan, hari kiamat serta akhlak karimah, sedangkan isi kandungan ayat Madaniyah mengenai taksri dan tafsil hukum. Baiklah, lanjut kepada pembahasan kedua dengan judul Gaya Bahasa Al-Quran dalam memerintahkan dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Hukum taklifi dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tuntunan terbagi menjadi 2, yaitu tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dan tuntunan untuk meninggalkan sesuatu. Tuntunan untuk mengerjakan sesuatu terbagi menjadi 2, yaitu jika tuntunan tersebut dalam bentuk keharusan maka ia adalah wajib, dan jika tuntunan tersebut tidak berbentuk keharusan maka ia dinamakan dengan mandub atau sunnah. Adapun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, jika tuntunan untuk meninggalkan tersebut suatu keharusan dan berupa larangan, maka sesuatu yang diminta ditinggalkan tersebut adalah haram. Dan jika tuntunan untuk meninggalkan sesuatu tersebut tidak suatu keharusan, ia adalah kebencian, maka ini disebut dengan makruh. Adapun yang bentuknya memberi pilihan bagi manusia untuk memilih mengerjakan atau meninggalkannya, maka ia adalah pembolehan, sedangkan sesuatu yang diobjekkan tersebut disebut dengan mubah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Yang ke B, metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 17, Allah berfirman yang artinya, tidaklah pantas seorang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Pernyataan ini menunjukkan
pengingkaran yang terdapat pada sebagian tempat dalam Al-Quran yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. Yang kece, metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan bagimu. Dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki. Yang gede, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Menurut Abdul Wahhab, mengemukakan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup ini dalam Al-Quran ada dua macam, yaitu hukum-hukum ibadah seperti sholat, zakat, haji, umroh, nazar, sumpah, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Allah. Hukum ini bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Sedangkan yang kedua adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut dengan hukum muamalah. Ya. Baiklah, lanjut ke materi terakhir mengenai sunnah dan kedudukan dalam menetapkan hukum. Sunnah dan kedudukannya dalam menetapkan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan, mencakup yang baik maupun yang buruk. Sunnah ini sudah dibenarkan dalam Al-Quran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Quran Surat Al-Isra. Demikian sunnah itu adalah hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu. Kita sekali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah. Jadi sunnah Allah itu bersikap baku. Bagaimana kita bisa memahami sunnah yang tidak baku tersebut? Contoh, solat. Solat itu wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Akan tetapi di sini ada pengecualian dalam sunnah Nabi, yaitu bagi orang gila, anak-anak, dan bagi orang yang belum mukallaf. Mereka tidak wajib solat. Hukum baku itu bisa berubah sesuatu saat karena melihat dalam kaidah-kaidah khusus. Dan hukum itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Untuk orang yang musafir diberikan keringanan dan berubah hukum tersebut, seperti solat 4 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat. Membayar solat zuhur di waktu asar disebut dengan jamak takdim. Dan ada lagi hadis Nabi, yaitu inna ma'lu biniyat, amal itu tergantung dari niat. Dan wa in kama likul wi imroh rawah, sesungguhnya bagi setiap sesuatu pekerjaan itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Misalnya solat harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka solat tersebut tidak sah. Andaikan kita ingin bekerja dan hanya untuk mencari kekayaan, maka yang didapatkan hanya apa yang ingin kita dapatkan dan tidak akan mendapatkan pahala serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, hubungan sunnah dengan Al-Quran. Jika dikaji adalah bentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sedangkan sunnah sumber hukum Islam yang kedua? Hal ini dikarenakan Al-Quran bersifat umum dan global dan sifatnya samar, maka dijelaskan oleh sunnah. C. Mutawatir dan ahad. Dari segi sanad hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis ahad dan mutawatir. Yang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, yang lazimnya mereka terhindar daripada melakukan berdusta, mulai dari awal hingga sanad, dan mereka semua bersandarkan panca indera. Jadi baik sanad perawinya, yaitu yang melihat dan bertemu langsung dengan Nabi. Selanjutnya ada qata'i dan zanni. Dilihat dalam keterangannya, sunnah yang qata'i itu sunnah yang jelas, yaitu sunnah yang mutawatir, yang sumbernya pasti dari Rasulullah SAW. Karena yang mutawatir itu memberikan kepastian akan benarnya kabar dari Rasulullah SAW. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Memang masih banyak kesalahan.
Baiklah, saya di sini kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.